Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa sebelum saya memasuki materi, bahwa semua ulasan-ulasan saya tentang hukum sholat berjamaah dalam channel saya ini dari awal sampai akhir, ini saya tidak bermaksud untuk memberi pengajaran kepada para ustadz, apalagi mengundang perdebatan. Itu tidak mungkin ya. Tetapi pembahasan saya semata-mata untuk saudara-saudara kita yang memiliki niat bersih, ingin belajar Islam, bahkan lebih formula itu yang lebih saya utamakan. Sehingga bentuk penyampaian ini sengaja saya menggunakan retorika dan metode tersendiri. Pemirsa, satu hal yang sering muncul dalam pemikiran kita dan ini jarang sekali dipertanyakan ya, karena peristiwanya sangat eksklusif, atau saya katakan kalaupun peristiwa ya ini terjadi itu jarang terungkap. Apa itu? Yaitu jika kebetulan seorang imam memimpin sholat berjamaah dalam keadaan bertayamum ya. Pertanyaannya ialah bagaimana hukumnya bagi orang yang berwudu ikut kepada orang yang bertayamum. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita. Apakah sholatnya seluruh jemaah batal menurut hukum? Atau imam itu yang menanggung dosanya? Nah, inilah tema yang ingin saya sampaikan sekarang dalam channel saya ini. Nah, marilah kita ikuti penjelasan para ahli hadis ya. Hadis yang pertama dari Amr bin As ini berbentuk dialog yang membuat Nabi waktu itu langsung tertawa. Ya, jadi begini. Annahu lamma bu'isa fi ghazwati zatis salasih. Jadi ketika Amr bin As diutus sebagai kepala pasukan dalam perang Zati Salasil, fa ajnabtu fi lailati baridatin. Amr bercerita, di waktu malam yang sangat dingin katanya aku junuban karena ihtilam ya, tanda kutip.
Fa asfaqtu ala nafsi, lalu diriku khawatir kalau aku mandi aku binasa. Wa shallaitu bi ashabi salatus subh bi tayammumi, lalu aku salat subuh mengimami sahabat-sahabat untuk salat subuh dengan bertayamum. Falamma qadimtu, ketika aku tiba, zakartu zalika di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, ya Amru, shallaitu bi ashabika wa anta junubun. Hai Amru, apakah engkau salat dengan sahabat-sahabatmu ya padahal kamu dalam keadaan junuban? Kultu, aku menjawab, ya, na'am ya Rasulullah, fa zakartu qaulallahi ta'ala. Karena kata Amru, saya mengingat perkataan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah sangat kasihan kepadamu. Ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29. Lalu kemudian apa yang terjadi? Fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakul syai'a. Lalu Nabi tertawa dan tidak mengatakan apa-apa, tidak berkata-kata sesuatu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Daraqutni. Ya, jadi kita dulu lihat lagi hadis berikutnya, ya. Hadis dari Sa'id bin Jubair, karena ini hampir keterangannya sama, ya. Kana Ibnu Abbas fi safarin ma'ahu nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhum Ammar bin Yasir. Jadi pernah Ibnu Abbas bepergian bersama sahabat-sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang ikut ada Ammar bin Yasir. Fakanu yuqaddimunahu liqarabatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka meminta dia menjadi imam, memimpin sholat karena akrabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla bihim zata yaumin fadahaka wa akhbarahum annahu asaba manjariyati lahu zumiyatin, ya. Ini lalu katanya pada suatu malam Ammar sholat bersama mereka lalu tertawa. Dia kelihatan tertawa dan memberitahukan kepada mereka bahwa sebenarnya ya dia berhadas karena dia mencampuri hambanya bangsa Rum, ya, jadi Rumiyah, ya, jariyatin lahu rumiyatin, ya. Kemudian ufasalla bihim bahwa junubun mutayammum, lalu ia sholat bersama mereka padahal dia bertayamum, dia karena junuban. Ya, ini diriwayatkan oleh Astram. Hadis ini dijadikan hujah oleh Ahmad dalam satu riwayatnya. Pemirsa dan netizen dimanapun berada, hadis Amr bin As telah dikemukakan dalam tulisan saya di pertama. Di sini dijelaskan bahwa akibat mereka sangat dingin sehingga Amr bin As tidak bisa mandi padahal ia dalam keadaan ihtilam. Lalu ia memimpin sholat subuh bersama dengan sahabat-sahabatnya. Perbuatan Amr bin As tersebut tidak disangka oleh Nabi Rasulullah SAW. Bahkan ketika Nabi mendengar hal itu, Nabi hanya tertawa. Nah, hal tersebut menunjukkan sebagai takririyah. Takririyah itu artinya persetujuan. Jadi boleh dijadikan hujjah, boleh diamalkan, ya. Nah, hadis inilah yang dijadikan dalil bahwa orang yang bertayamum boleh mengimami orang-orang yang berwudu. Demikian pula hadis Sa'id bin Jubair, ya, hampir sama, menjelaskan perbuatan Ammar bin Yasir yang junuban, ya.
Kalau tadi ihtilam, sekarang junuban. Dan beliau diangkat jadi imam oleh juga sahabat-sahabatnya, ya. Padahal waktu itu Ammar bin Yasir junuban dan hanya bertayamum mengimami sahabat-sahabatnya, dan tidak ada seorang pun di antara sahabatnya yang sampai sekarang mencela perbuatan Ammar bin Yasir ini. Ya, pemirsa, ada lagi masalah yang perlu kita ketahui, bahwa ada satu hadis yang diperpegangi oleh sebagian saudara-saudara kita, bahwa orang yang tidak berwudu boleh mengimami orang yang berwudu. Wah, ini lebih unik lagi ini. Ya. Alasannya karena ada hadis. Ya, coba-coba kita lihat. Saya bacakan hadis yang dimaksud itu, bunyinya begini. Annal Barra'a ruwiyah. Jadi Al-Barra' meriwayatkan. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallal imamu biqaumin wa huwa ala ghairi wudu'in. Jika imam salat bersama satu kaum padahal dia tidak berwudu, ya, ajza'athum. Ini catatannya ini, ya, maka cukuplah baginya. Inilah yang menunjukkan biar tidak berwudu, ya, ajza'athum wa yu'idu, tetapi harus mengulangi salatnya. Jadi memimpin dulu salat dalam keadaan tidak berwudu, kemudian mengulangi salatnya setelah dia berwudu. Coba kita lihat, ya. Dalam sanad hadis ini terdapat Jubair bin Sa'id. Ini hukumnya, dia orang matruk. Kita tahu namanya matruk, itu istilah hadis, hadisnya artinya ditinggalkan. Dan dalam sanadnya ada, ya, adalah goncang, ya. Jadi ada juga istilah goncang yang digunakan dalam hadis. Itu sama kalau mengatakan mungkati, itu sama itu pengertiannya. Mungkati artinya terputus. Ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Daraqutni di atas, hakikatnya itu tidak bisa dijadikan alasan, tidak bisa dijadikan hujah, karena dia adalah hadis lemah. Nah, berbeda dengan hadis Amr bin As dan Sa'id bin Jubair tadi. Jadi jelas alasannya bahwa imam yang telah disebutkan memang tidak berwudu, tetapi dia hanya bertayamum. Sedangkan hadis ketiga yang baru di Al-Barra ini, ya, sama sekali tidak berwudu dan juga tidak ada keterangan bahwa dia bertayamum. Ini perbedaannya, ya. Pemirsa, sebenarnya peristiwa semacam ini pernah juga terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa, ya, beliau pernah imam dalam keadaan junuban. Itu terjadi pada diri Nabi, ya. Nah, hadis ini dikemukakan untuk memperkuat hadis pertama tadi. Tetapi dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dia ingat, ya, bahwa dia sedang junuban, lalu menyuruh orang-orang tetap tinggal di tempatnya. Ini sholat tidak berlangsung, ya. Kemudian Nabi pergi menyiram kaplanya dan kembali lagi melanjutkan sholat. Tetapi hadis ini nanti kita bahas secara lengkap dalam bab tayamum pada bab-bab berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi fisabilil haq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.